Polarisasi politik di Amerika sudah mengakar. Ini bukan hanya tentang perbedaan pendapat tentang kebijakan. Pada intinya, ini tentang identitas. Kita menyesuaikan diri dengan partai politik yang mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan bahkan latar belakang budaya kita. Ini menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan afiliasi politik kita. Identitas politik kita terjalin dengan aspek-aspek lain dari diri kita. Ini termasuk ras, agama, tempat tinggal kita, dan tingkat pendidikan kita. Identitas yang tumpang tindih ini menciptakan apa yang kita sebut mega-identitas. Mega-identitas ini membentuk cara kita memandang dunia dan bagaimana kita berhubungan dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda. Ketika keyakinan politik kita menjadi begitu erat kaitannya dengan jati diri kita, mudah untuk melihat mengapa ketidaksepakatan bisa menjadi begitu panas. Kita tidak hanya memperdebatkan kebijakan, kita membela nilai-nilai dan kelompok kita. Ini membuat kompromi dan wacana sipil jauh lebih sulit. Konsekuensi dari polarisasi yang mendalam ini sangat luas. Ini memengaruhi hubungan pribadi kita, kepercayaan kita pada lembaga, dan kemampuan kita untuk menemukan titik temu sebagai bangsa. Memahami peran identitas sangat penting untuk mengatasi masalah yang mendesak ini. Untuk memahami keadaan polarisasi Amerika saat ini, kita perlu melihat kembali peristiwa-peristiwa sejarah penting. Salah satu peristiwa tersebut adalah gerakan hak sipil. Dukungan Partai Demokrat untuk hak-hak sipil menyebabkan penataan kembali politik yang besar. Konservatif Selatan yang dulunya merupakan blok suara yang dapat diandalkan untuk Demokrat, mulai beralih ke Partai Republik. Pada saat yang sama, lanskap media mengalami transformasi yang dramatis. Munculnya berita kabel dan internet menyebabkan ledakan sumber informasi. Ini memberi orang kemampuan untuk memilih outlet media yang sesuai dengan keyakinan mereka yang sudah ada. Hasilnya adalah lingkungan media yang terfragmentasi, di mana orang seringkali hanya terpapar informasi yang menegaskan bias mereka. Fragmentasi media ini telah memperlebar kesenjangan pengetahuan antar kelompok yang berbeda. Mereka yang terlibat secara politik dapat membenamkan diri dalam konten politik, menjadi lebih berpengetahuan dan lebih terpolarisasi. Mereka yang kurang terlibat seringkali menghindari berita politik sama sekali, yang mengarah pada penurunan pemahaman politik bersama. Kombinasi penataan kembali historis dan lanskap media yang berubah telah menciptakan lahan subur bagi polarisasi untuk tumbuh. Lepas sulis-tulisik diskursus and workshops that think big countries is bemetjed the fit a fast demi fame sumber. Sementara kedua partai politik besar telah bergerak menjauh dari pusat dalam beberapa dekade terakhir, pergeseran tersebut tidak simetris. Partai Republik telah bergerak lebih jauh ke kanan daripada Partai Demokrat ke kiri. Fenomena ini dikenal sebagai polarisasi asimetris. Asimetri ini terbukti dalam beberapa cara. Partai Republik lebih cenderung memiliki pandangan ekstrem, bersedia melanggar norma, dan untuk melihat kompromi sebagai tanda kelemahan. Mereka juga lebih cenderung tidak mempercayai para ahli dan mengabaikan bukti ilmiah yang menantang keyakinan mereka. Polarisasi asimetris ini memberi tekanan pada lembaga-lembaga politik Amerika yang dirancang untuk masa ketika kompromi lebih umum. Kebuntuan, penutupan pemerintah, dan pertempuran konfirmasi yang sengit menjadi semakin sering terjadi. Sistem ini berjuang untuk berfungsi secara efektif di era hyperpartisan baru ini. Konsekuensi dari ketegangan kelembagaan ini sangat signifikan. Ini mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, menyulitkan untuk mengatasi masalah yang mendesak, dan menciptakan rasa ketidakstabilan dan ketidakpastian tentang masa depan demokrasi Amerika. Mengatasi krisis polarisasi Amerika membutuhkan pendekatan multi-aspek. Reformasi struktural terhadap sistem politik dapat membantu mengurangi insentif untuk partisan ekstrem. Reformasi ini dapat mencakup penghapusan plafon utang, reformasi electoral college, dan menemukan cara untuk menyeimbangkan kekuatan partai dalam proses pencalonan Mahkamah Agung. Namun, reformasi struktural saja tidak cukup. Kita juga perlu menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan yang memisahkan kita. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah kesadaran identitas. Ini melibatkan kesadaran tentang bagaimana identitas kita membentuk pandangan politik kita, mencari perspektif yang beragam, dan terlibat dalam dialog yang saling menghormati dengan mereka yang memiliki keyakinan berbeda.
Membangun Amerika yang kurang terpolarisasi membutuhkan komitmen untuk memahami, berempati, dan semua penting. Itu berbukti. That bits is PM crunching kisah main sembunyi mobilnya.